Channel ini menggunakan banyak istilah kultus. Dan jika Anda kurang memahami apa arti kata kultus, silahkan saksikan video nomor 225. Mari kita perhatikan pernyataan dari Romo Patris berikut ini. Masalah utama dengan Protestanisme adalah bahwa mereka berada dalam perpecahan. Ya. Juga tidak hanya ada satu gereja Protestan, menurut PEW Research Center, kalau Inggris Indonesianya Pew Research Center, ada sekitar 60 denominasi Protestan di Amerika Serikat. Itu di Amerika. Saya tidak tahu kalau di Indonesia, mungkin nanti kita buat lagi. Anggota PGA ada berapa ya? Itu menurut websitenya pewforum.org, Religious Landscape Study. Setiap denominasi cenderung tidak setuju satu sama lain. Misalnya, beberapa denominasi mengizinkan wanita menjadi pendeta, sementara yang lain hanya mengizinkan laki-laki. Lalu siapa yang benar? Dari situ sama-sama benar, tidak mungkin kan? Ya. Iman itu seperti pohon, ia tumbuh kuat dan tinggi menunjuk ke langit. Di sisi lain, Protestanisme seperti ranting-ranting yang jatuh dari pohon. Ya, cabang-cabang adalah bagian dari pohon, dan banyak yang dapat dianggap masih menjadi bagian dari pohon, ya, namun cabang tidak pernah bisa sama dengan pohon. Ya. Kalau begitu, saudara-saudariku, saya ingin kalian semua menjawab pertanyaan ini. Apakah Tuhan menginginkan gereja yang bersatu dan universal atau keluarga yang terpecah? Mengapa Anda Katolik? Atau mengapa Anda bukan Katolik? Tuhan memberkati. Saya adalah seorang penganut Protestantisme yang mempercayai 5 sola. Dan sangat senang menonton video Romo Patris kali ini yang berjudul Dilema Protestan, yang mengandung sebuah tantangan dari Romo sendiri untuk dijawab oleh seorang Protestan. Dan sebagai seorang Protestan, saya menyambut dan akan menyanggah video Romo itu dalam beberapa seri. Dan dalam video ini, saya akan membaginya dalam beberapa poin. Poin yang pertama, sejarah perpecahan. Umumnya umat Katolik menyalahkan Martin Luther sebagai penyebab adanya perpecahan gereja. Misalnya komentator di channel ini mengatakan bahwa Martin Luther mencabik-cabik gereja. Padahal, menurut sejarahnya, justru gereja Roma lah yang tersesat pada waktu itu. Yaitu salah satunya adalah menjual indulgensi untuk membiayai pembangunan Santo Basilika dan Perang Salib. Penjualan indulgensi mendapatkan reaksi keras dari Martin Luther, sehingga Martin Luther bereaksi atas kasus itu. Ini pengakuan dari Romo Bayu berikut ini. Indulgensi merupakan salah satu topik yang paling kontroversial di dalam sejarah gereja Katolik. Berpisahnya saudara-saudara kita, Protestan dari gereja Katolik, tidak lepas dari polemik indulgensi yang satu ini. Pada abad ke-16 saat Paus Leo ke-10 memulai usaha renovasi Basilika Santo Petrus, Sang Paus membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan untuk menggalang dana, salah satu cara yang digunakan adalah dengan memberikan indulgensi bagi siapa saja yang memberikan sumbangan bagi usaha renovasi tersebut. Sayangnya dalam proses penggalangan dana tersebut, terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan, dan indulgensi yang pada dasarnya berkat yang cuma-cuma kemudian diperjualbelikan. Hal ini mendapatkan kritik yang keras dari seorang imam dari Jerman bernama Martin Luther. Sayangnya tidak hanya mengkritisi praktik jual beli indulgensi yang memang salah, dia juga mengatakan bahwa ajaran gereja mengenai indulgensi itu sendiri tidak dapat dibenarkan. Dari sinilah Martin Luther pelan-pelan memisahkan diri secara permanen dari gereja Katolik. Mengenai hal ini, sudah saya bahas di video nomor 219. Nah, tahukah Anda bahwa waktu Tuhan Yesus masih hidup di dunia ini, ada 4 aliran di dalam agama Yahudi, yaitu kaum Farisi, Saduki, Eseni, dan Sikari. Dan menurut saya, ada hal yang aneh, yaitu Alkitab tidak mencatat Kristus ingin menyatukan ke-4 aliran tersebut, atau paling tidak, Kristus menegur mereka tentang adanya perpecahan, jika memang kesatuan adalah hal yang terpenting.
Tentunya ini membuat saya bertanya-tanya, jika memang kesatuan mutlak diperlukan di antara umat, mengapa Tuhan Yesus tidak berbicara persatuan ajaran sebagai fondasi yang penting kepada 4 aliran tersebut, padahal dari akar yang sama? Dan di masa zaman modern ini pun, agama Yahudi tidaklah menjadi satu kesatuan, tetapi ada perpecahan. Misalnya ada Yahudi Ortodoks dan Yahudi Konservatif dan lain-lain. Dan jauh sebelum reformasi, bukankah gereja Katolik terpecah 2 saat terjadi skisma Barat dan Timur, tahun 1054? Jadi sejarah mencatat sejak zaman dulu, memang perpecahan telah terjadi. Hanya saat ini perpecahan terjadi lebih dahsyat, karena penganut agama Kristen semakin banyak dibanding di zaman dulu. Poin kedua, pemanfaatan ayat Alkitab. Gereja Roma umumnya memanfaatkan kitab Yohanes 17 ayat 21 untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus berdoa dan menginginkan adanya persatuan, yaitu supaya mereka semua menjadi satu. Bagi umat Katolik ayat itu adalah ayat sakti sebagai pembenaran perlu adanya kesatuan. Maksudnya, kesatuan oleh gereja Roma di sini adalah kesatuan di bawah satu organisasi, yaitu Gereja Roma, di bawah kendali Paus dan para uskup Gereja Roma. Dan menariknya, menurut sebuah tafsiran, makna kesatuan di ayat itu menjelaskan sebagai berikut. Kesatuan yang didoakan Yesus bukanlah kesatuan organisasi, tetapi kesatuan rohani yang berlandaskan, hidup di dalam Kristus, mengenal dan mengalami kasih Bapa dan persekutuan Kristus. Perpisahan dari dunia, pengudusan dalam kebenaran, menerima dan mempercayai kebenaran firman Allah, ketaatan kepada firman, keinginan untuk membawa keselamatan kepada yang hilang. Bila mana salah satu dari faktor ini tidak ada, maka kesatuan yang didoakan Yesus tidak mungkin ada. Dan William Barclay di dalam bukunya berjudul The Apostle Creed for Every Man mengatakan, di sini ada gambaran dan kesimpulan yang sama, yaitu kecuali ada persatuan, sebuah tubuh tidak akan dapat ada, dan kecuali ada kesatuan, sebuah gereja tidak akan dapat ada. Tetapi gambaran kesatuan gereja ini memberitahu kita, tidak hanya kesatuan itu sendiri merupakan sebuah kebutuhan bagi kehidupan gereja, itu juga menceritakan jenis kesatuan yang harus ada. Ini adalah kesatuan tetapi bukan keseragaman. Tugas dan fungsi dan penampilan dan pekerjaan anggota tubuh tidak sama. Bahkan, seperti yang dikatakan Paulus, tubuh yang terdiri dari satu anggota tidak akan menjadi sebuah tubuh sama sekali. Quintilian sang orator Romawi mengatakan hal yang persis sama. Saya tidak ingin tubuh harus menjadi semua mata. Jangan sampai anggota lain kehilangan jabatan mereka. Kesatuan adalah kesatuan dalam perbedaan. Seseorang telah mengilustrasikannya dengan cara ini. Misalnya, sekelompok orang ingin bernyanyi. Mereka bisa melakukan salah satu dari 3 hal. Pertama, mereka semua bisa menyanyikan lagu yang berbeda, dan kemudian hasilnya hanya akan menjadi suara yang tidak menyenangkan. Kedua, mereka semua bisa setuju untuk menyanyikan lagu yang sama, dan hasilnya akan bernyanyi secara serempak, yang lebih baik, tetapi itu bukan yang terbaik. Ketiga, mereka dapat membagi diri mereka menjadi soprano, kontralto, tenor dan bass, dan mereka yang ada di setiap bagian dapat menyanyikan garis harmoni mereka sendiri, dan hasilnya adalah yang terbaik dari semuanya. Seperti inilah seharusnya kesatuan gereja. Seharusnya sangat jauh dari kasus keseragaman datar di mana semua perbedaan dikesampingkan. Itu harus menjadi kesatuan di mana semua perbedaan dikumpulkan menjadi harmoni yang lebih besar. Jadi bagi orang Kristen, yang dimaksud menjadi satu oleh Tuhan Yesus di dalam doanya, bukanlah kesatuan di dalam sebuah organisasi, melainkan sekumpulan orang-orang yang dipanggil keluar untuk mempercayai dan bersatu dengan Yesus Kristus secara rohani. Sedangkan Gereja Roma menafsirkan doa Kristus itu sebagai kesatuan orang-orang yang bergabung menjadi anggota Gereja Roma. Yang diinginkan oleh Gereja Roma adalah satu, di bawah ketundukan dan ketaatan kepada Paus Roma, yang mengaku sebagai wakil Kristus.
Sedangkan bagi orang Kristen adalah kesatuan di bawah ketaatan dan ketundukan kepada Yesus Kristus. Jadi meskipun ada berbagai perbedaan doktrinal di antara orang Kristen, tetapi ada kesatuan di dalam perbedaan itu. Sebaliknya, yang diinginkan oleh Gereja Roma adalah kesatuan dalam keseragaman. Semuanya harus seragam, yaitu dalam hal doktrin yang kecil dan tidak penting, sampai kepada doktrin yang utama dan penting, semuanya haruslah seragam. Dalam hal doktrin dan kehidupan umatnya diatur secara seragam, dan tidak boleh ada perbedaan pendapat di antara umatnya. Pihak magisterium dipercaya selalu dan pasti benar di dalam hal menetapkan doktrin-doktrinnya, karena dipercaya doktrinnya bersumber dari Tuhan sendiri. Dan jika ada umat berbeda pendapat, maka ia akan beroleh hukuman, misalnya dengan pengucilan, dikeluarkan dari keanggotaan, atau dianatema, dan lain-lain. Sebetulnya Gereja Katolik Roma dipimpin secara otoriter oleh seorang autoritarian. Mungkin Anda tidak melihat pada sosok pribadi para paus di zaman modern ini, karena yang Anda lihat adalah para paus yang begitu hangat dan bersahaja. Bahkan anak-anak kecil bermain di hadapan paus, tetapi semua itu tidak akan terjadi di zaman abad pertengahan. Selama berabad-abad Gereja Katolik Roma diatur dan dijalankan dengan sistem otoritarianisme yang menciptakan kengerian dan ketakutan bagi orang yang menentang ajaran atau otoritas Vatikan. Mari kita baca buku berjudul Sejarah Gelap Para Paus, Kejahatan, Pembunuhan, dan Korupsi di Vatikan sebagai berikut. Inilah masa-masa tergelap dari sejarah kelam tahta suci, ketika kerajaan Kristen dicengkeram oleh ketakutan histeris terhadap ilmu sihir dan terhadap perbedaan pendapat manapun yang menentang jalur agama yang sejati, sebagaimana diamanatkan oleh para paus dan Gereja Katolik. Beberapa kejahatan paling keji yang pernah dilakukan atas nama agama, semuanya dengan sanksi kepausan, terjadi selama sekitar 5 abad, pada masa perjuangan ganas merambah seluruh Eropa, untuk memusnahkan kesalahan, keyakinan, praktik, atau pendapat manapun yang menyimpang dari haluan resmi kepausan. Dan kita bisa ambil satu contoh kecil lagi, yaitu kasus Galileo Galilei, yang mengajarkan ilmu pengetahuan, yang bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik di waktu itu. Buku yang sama mengatakan, dalam bentuk yang kurang brutal, Inkuisisi menangkap ahli astronomi abad ke-17, Galileo Galilei, yang dikecam karena mendukung pendapat tentang struktur alam semesta yang berlawanan dengan ajaran-ajaran gereja. Galileo percaya bahwa bumi mengorbit matahari, sementara gereja mengajarkan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Galileo akhirnya menghabiskan hidupnya sebagai tahanan di dalam rumahnya sendiri, dan sekitar 350 tahun kemudian pihak Vatikan akhirnya mengakui bahwa Galileo selama ini memang benar. jika Anda tidak melihat semua yang digambarkan oleh buku itu, hal ini karena sejak Konsili Vatikan kedua di tahun 1960-an telah terjadi perubahan ajaran yang radikal. Perubahan ajaran ini bisa disaksikan di video nomor 228. Namun demikian, Anda masih bisa melihat ajaran yang radikal itu di kolom-kolom komentar di channel ini, yang begitu mudah membidatkan orang lain, yang berpaham berbeda dengan doktrin Gereja Roma. Bahkan ada seorang Katolik yang mendoakan saya, Tuhan Yesus janganlah beri pengampunan bagi orang ini, masukkan dia ke neraka. Mari kita perhatikan pernyataan dari Romo Patris berikut ini. Setiap denominasi cenderung tidak setuju satu sama lain. Misalnya, beberapa denominasi mengizinkan wanita menjadi pendeta, sementara yang lain hanya mengizinkan laki-laki. Lalu siapa yang benar? Dari situ sama-sama benar, tidak mungkin kan? Ya. Nah, jika Romo Patris mengatakan bahwa terjadi perpecahan di dalam gereja Protestan, hal ini memang benar jika kita tinjau dari perspektif organisasi gereja. Ingat dari segi organisasi gereja, tetapi tetap satu di dalam hal iman kepada Yesus Kristus. Bagaimana dengan perbedaan doktrinal di antara gereja Protestan? Nah, menjawab argumen Romo Patris itu sangat mudah.
yaitu pada saat ini status kedua pemahaman itu bisa sama-sama benar. Kebenaran yang absolut akan kita peroleh saat kita berjumpa dan menanyakan langsung kepada Tuhan Yesus sendiri. Adalah benar bahwa ada perbedaan doktrin di antara gereja Protestan. Tetapi perbedaan itu tidak dipandang sebagai perbedaan yang mempengaruhi identitas seseorang itu sebagai orang Kristen. Perbedaan hanya dianggap sebagai perbedaan doktrinal yang tidak mengubah status seseorang menjadi bukan seorang Kristen. Misalnya ada gereja yang mengangkat seorang wanita menjadi imam. Pertanyaannya adalah, apakah dengan pengangkatan wanita itu menjadikan gereja itu menjadi gereja bukan Kristen? Atau wanita yang diangkat menjadi imam itu membuat wanita itu berubah statusnya menjadi bukan orang Kristen? Dan apakah ada ayat Alkitab yang menghukum diri wanita itu menjadi seorang berdosa? Berbeda kasusnya jika ada seorang Protestan yang dulunya percaya kepada Allah Tritunggal, tetapi kemudian mengubah keyakinannya menjadi Arianisme. Nah, mengubah keyakinannya itu jelas, mengubah identitasnya dari seorang Kristen menjadi penganut bidat. Jika ada orang Kristen yang ingin mengetahui lebih detail tentang bagaimana Protestan bisa bertoleransi dalam perbedaan doktrin, silahkan kunjungi channel Verbum Veritatis yang berjudul Theological Triage, membedakan doktrin primer, sekunder, opini, dan adiafora. Ketiga, mari kita perhatikan pernyataan dari Romo Patris berikut ini. Iman itu seperti pohon, ia tumbuh kuat dan tinggi menunjuk ke langit. Di sisi lain, Protestanisme seperti ranting-ranting yang jatuh dari pohon. Ya, cabang-cabang adalah bagian dari pohon, dan banyak yang dapat dianggap masih menjadi bagian dari pohon, ya, namun cabang tidak pernah bisa sama dengan pohon. Apa yang dikatakan oleh Romo Patris adalah benar, yaitu saya dan jutaan umat Protestan lainnya adalah ranting-ranting dari sebuah pohon anggur. Namun demikian saya ingin menambahkan, yaitu iman kami ditujukan kepada Kristus sebagai pokok anggurnya, sehingga umat Kristen tinggal bersatu di dalam Kristus, dan Kristus bersatu tinggal di dalam umat, sehingga umatnya bisa berbuah banyak. Inilah yang dimaksud persatuan Kristen, yaitu tinggal bersatu dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tinggal bersatu dengan umatnya. Persatuan ini bukan seperti umat gereja Roma yang berada di dalam persatuan dengan gerejanya sebagai anggotanya dan di bawah pimpinan Paus dan uskup gereja Roma. Jika Paus mengajarkan doktrin ABC, maka umatnya wajib mengikuti dan mentaatinya tanpa memeriksa apa yang dikatakan Paus itu, sesuai dengan perkataan Kristus atau tidak. Hal ini karena umat gereja Roma percaya bahwa mengikuti suara Paus dan para uskup adalah sama dengan mengikuti suara Yesus. Padahal di dalam sejarahnya, Paus pernah mengajarkan doktrin yang menyimpang dari perkataan Kristus, yaitu mengajarkan seorang ateis bisa selamat, yang bisa Anda saksikan di video nomor 200, ataupun ajaran penyimpangan lainnya. Misalnya umat Muslim bisa beroleh keselamatan yang dibahas di video nomor 208. Dan saya berharap Anda sebagai penonton video ini tidak berpikir bahwa saya adalah anti persatuan. Anda berpikir, saya menginginkan perpecahan. Oleh karena itu saya membuat channel ini untuk membawa perpecahan. Saya tidak anti persatuan, tetapi kita perlu memahami bahwa persatuan yang diinginkan gereja Roma bukanlah persatuan tinggal di dalam Kristus, melainkan persatuan yang akan membinasakan orang-orang Kristen yang bergabung bersatu dengan gereja Roma. Nah, ini semua di video berikutnya akan menyanggah argumen Romo Patris lainnya yang membongkar motivasi utama gereja Roma begitu menginginkan adanya persatuan dan organisasi apa gereja Roma ini sebenarnya, yaitu apakah sebuah gerakan Kristen atau kultus.